Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, setelah minggu lalu libur, akhirnya chapter 1120 rilis minggu ini. Dan tentu kita sangat penasaran dengan kelanjutan pertempuran di Egghead yang sudah melibatkan banyak makhluk raksasa. Di akhir chapter lalu kita pun melihat Emmet menunjukkan pukulan super kerasnya. Tapi sayangnya di chapter 1120 ini ada informasi jika salah satu tangan Emmet berhasil dihancurkan. Ya, di spoiler versi cepat ini Mimin sudah mendapatkan beberapa informasi penting. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Atlas. Judul ini tentu berkaitan dengan salah satu Vegapunk yang masih tersisa itu. Di chapter lalu Atlas terlihat akan melakukan sesuatu, dan akhirnya di chapter ini dia sudah melakukannya. Oke, lanjut masuk ke bagian cover. Tentu saja masih melanjutkan cover story Yamato yang berkeliling Wano Kuni. Sebelumnya kita melihat Yamato dilempari batu oleh anak-anak yang membenci Kaido ketika Yamato ada di wilayah Kibi. Nah, di cover story chapter ini muncul sosok Denjiro. Dia langsung menangkap batu yang dilemparkan oleh anak-anak itu kepada Yamato. Oke, masuk ke cerita. Poin pertama, ada adegan flashback yang menunjukkan pertemuan antara Dr. Vegapunk dengan Profesor Clover di Punk Hazard. Entah nih bagaimana ceritanya Profesor Clover bisa sampai di Punk Hazard. Di sini belum dijelaskan. Namun ada hal yang sangat mengejutkan terungkap di flashback ini, yaitu kita mendapatkan konfirmasi bahwa Profesor Clover adalah salah satu pemilik nama D. Wah, mantap sekali ya. Setelah sebelumnya kita dikejutkan dengan nama D yang disandang oleh Raja Cobra dan seluruh keluarga Nefertari, kini kita kembali dikejutkan dengan nama D yang ternyata juga dimiliki oleh Profesor Clover. Nah, tentu hal ini bisa menjadi dasar yang kuat bagi Profesor Clover untuk benar-benar mengungkap misteri abad kekosongan. Karena dia yang memiliki nama D merupakan salah satu pihak yang berperan penting pada masa yang hilang itu. Oke, lanjut, adegan flashback berakhir, kita kembali ke masa sekarang dan langsung menuju ke lokasi Vegapunk Atlas. Di sini Vegapunk yang hobi bertarung itu ternyata naik ke lokasi kapal Sanigo, dan tanpa terduga Atlas berusaha menyerang Gorosei Nasujuro. Hal itu dia lakukan agar kapal Sanigo bisa segera meluncur. Di sini dikabarkan Atlas tidak hanya menyerang Nasujuro, tetapi mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan diri. Ya, memang hal itu tak bisa membuat Nasujuro tumbang atau bahkan terluka. Namun sepertinya cukup efektif untuk memberikan waktu agar kapal Sanigo bisa berangkat. Selain itu Atlas juga melumpuhkan Lilith. Ya, maksud dari melumpuhkan ini bukan hal buruk ya, tetapi malah hal baik. Karena ketika Lilith tidak sadar, maka York tidak bisa melacak keberadaannya. Ya, hal ini kurang lebih sesuai ya dengan prediksi Mimin di video sebelumnya, yang menyatakan bahwa Atlas akan berkorban dan Vegapunk yang akan selamat sepertinya adalah Lilith. Oke, lanjut, kita masuk pada poin nomor 3. Di sini menunjukkan keadaan robot kuno yang baru bangkit dari dasar lautan. Nah, di akhir chapter lalu Emmet sang robot kuno berhasil mematahkan salah satu taring Gorosei Walkuri. Dan hal itu tentu membuat para Gorosei yang lain tidak tinggal diam. Nah, di sini ada informasi ya jika para Gorosei langsung melakukan serangan kepada Emmet. Dan tentu tujuan mereka yang sudah sangat mendesak adalah segera mematikan siput penyiaran yang ada di dalam tubuh Emmet. Akhirnya Emmet mendapatkan serangan yang kuat dari para Gorosei yang membuat salah satu lengannya berhasil dihancurkan. Ya, para Gorosei memang mempunyai skala serangan yang besar, apalagi jika serangan mereka digabungkan, tentu akan memiliki damage yang luar biasa. Ya, semoga saja Emmet tidak langsung tumbang ya, dan masih bisa memberikan perlawanan yang berarti.
Lalu di sini kita juga belum mendapatkan kabar mengenai aksi Gear 5 Luffy setelah Emmet muncul untuk membantu. Tentu kita menantikan kolaborasi yang epik antara Luffy raksasa dengan robot kuno Emmet untuk melawan para Gorosei. Tapi di sini ada hal yang menarik sih, karena Emmet mengatakan sesuatu. Ya, Emmet berkata saatnya telah tiba, jadi dia akan menggunakan itu. Nah, apalagi ini ya. Saatnya tiba sih sepertinya memang bisa berkaitan dengan waktu yang dijanjikan oleh Joy Boy pada perkataannya di chapter lalu. Tapi mengenai kata menggunakan itu masih belum jelas maksudnya. Apakah itu merupakan kekuatan Joy Boy dalam wujud Nika, ataukah itu yang dimaksud Emmet adalah kekuatan baru yang akan digunakan oleh Luffy dalam wujud Gear 5-nya. Ya, hal itu masih menjadi misteri dan semoga saja bisa terungkap ketika chapternya rilis. Oke, lanjut kita beralih menuju siaran Vegapunk yang sudah kembali mengudara. Di sini ilmuwan paling jenius itu kembali menyebut nama bajak laut Roger. Vegapunk pun menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang sudah mengetahui rahasia sejati dunia ini adalah sang raja bajak laut Goldie Roger. Ya, di sini Vegapunk menyebutkan nama D ketika menyebut nama lengkap Roger. Hal itu tentu membuat panik pihak pemerintah dunia, karena sebelumnya mereka memang sengaja menyembunyikan nama D Roger dan menuliskan nama Gold Roger pada poster buronannya. Kemudian kita beralih kepada para viewer Vegapunk yang jadi sangat terkejut ketika tahu bahwa Roger adalah salah satu pemilik nama D. Tapi di sini belum diperlihatkan sih siapa saja yang terkejut ketika mengetahui fakta nama D Roger itu. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1120 ini. Jika ada tambahan informasi terbaru lagi, mungkin akan Mimin sajikan pada video selanjutnya. Yosa, Mimin Atowa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!